Halo semuanya, selamat bertemu dengan saya Herbert Sinaga. Dan kita akan bersama-sama membahas topik yang menarik dalam channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Topik yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita belum menemukan jawabannya. Kita akan bahasnya satu persatu dan kita akan bersama-sama membahasnya dengan satu sumber yang tidak akan pernah salah. Apa itu? Alkitab, firman Allah yang hidup. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apakah ada kiamat? Apa yang menjadi tanda-tandanya? Bagaimana Alkitab dapat menjawab pertanyaan ini? Beberapa orang mengatakan bahwa dunia ini kiamat bila nanti terjadi perang dunia yang ketiga, atau juga yang mengatakan adanya meteor raksasa yang akan menghantam dunia ini. Ada juga yang mengatakan kalau ada pandemi lagi seperti COVID, maka umat manusia tidak akan bisa bertahan kembali. Nah, apa sebenarnya kiamat itu? Bagaimana kita tahu kalau waktunya sudah dekat atau sudah waktunya kiamat? Apakah Alkitab menjelaskan keadaan dunia dan manusia pada saat itu? Kalau kita melihat Alkitab secara detail, kita akan melihat bahwa Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas keadaan dunia dan keadaan manusia pada saat itu dan bagaimana kita akan mudah mengidentifikasinya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perang dan deru perang. Di dalam Lukas 21 ayat ke-9 dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ini telah digenapi, memasuki abad yang ke-20. Perang, teror, rumor tentang perang telah kita lihat. Bahkan sampai sekarang ini lebih dari 100 perang dan teror setiap tahun terjadi di dunia ini. Yang kedua, kerusuhan, ketakutan, dan pergolakan. Di dalam Lukas 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang terjadi yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan ini pun telah digenapi. Stres, ketakutan, dan kecemasan semakin dirasakan dibandingkan dengan 30-40 tahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah bertambahnya ilmu pengetahuan. Daniel 12 ayat 4 dinyatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita ketahui bahwa pertambahan ilmu pengetahuan beratus kali lipat dalam 30-40 tahun terakhir. Setiap tahun muncul model handphone yang baru. Sekarang sudah muncul iPhone 16. Tahun yang lalu baru saja muncul iPhone yang ke-15. Begitu juga dengan teknologi yang lain. Kita melihat begitu pesatnya apa yang telah terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, yang keempat, munculnya pengejek-pengejek Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kita sudah melihat pada zaman sekarang ini, banyak orang tidak mengakui Tuhan, munculnya teori evolusi, ateis, dan mereka jelas terlihat pada zaman sekarang ini. Dengan kasat mata kita banyak melihatnya. Dan yang kelima adalah menurunnya nilai moral dan nilai spiritual. Apa yang digambarkan di sini
tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-3 dan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, kita sudah melihat begitu banyak orang menunjukkan akan cinta diri, sombong, pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, dan bahkan tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu sendiri. Nah, inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Dan dilihat lagi pada bagian yang ke-6, gila akan kesenangan dunia. Dalam 2 Timotius 3:4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kegilaan akan kesenangan dunia muncul pada zaman sekarang ini dan bahkan lebih mengerikan dalam dunia entertainment, dunia film, musik dan sebagainya. Bahkan melebihi akan penurutan kepada Tuhan telah terlihat pada zaman sekarang ini. Orang lebih sedang pergi ke entertainment, menonton movie, menonton musik daripada ke gereja, daripada belajar firman Tuhan. Ini yang telah terjadi pada zaman sekarang ini. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pelanggaran hukum, kejahatan, dan kekerasan. Kita bisa lihat dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam 2 Timotius 3:13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Dalam buku Yehezkiel 7 ayat 23, serta memusnahkannya sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Kita bisa lihat keadaan zaman sekarang ini, di mana ini lebih menakutkan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Banyak orang takut untuk keluar rumah karena ada banyaknya kekerasan, kejahatan, perampokan, dan berbagai macam kejahatan lainnya yang bisa terjadi pada saat mereka berada di luar rumah. Bahkan pada waktu keluar pintu rumah pun kejahatan sudah menanti. Yang ke-8, bencana alam dan balas sampar. Dalam Lukas 21 ayat 11 dan 25 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan akan ada pula tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Sudah lebih dari 20.000 kali setiap tahun gempa bumi besar dan kecil terjadi dalam 20 tahun terakhir ini. Kebakaran, tsunami, banjir, dan bencana lainnya pun meningkat setiap tahunnya. Dan kalau kita mengingat akan COVID-19 yang kita kenal 5 tahun terakhir ini telah menjadi momok yang mengerikan di dunia sekarang ini, yang merupakan tanda yang telah dituliskan dalam Alkitab. Yang ke-9, permasalahan di dalam tenaga kerja. Yakobus 5 ayat 4 dan 8.
Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jelas kita melihat protes dari para buruh di jalan-jalan, di mana-mana terjadi. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun terjadi. Bahkan itu sudah menjadi tontonan sehari-hari di dalam dunia kita sekarang ini. Baik di negara maju, negara berkembang, dan dimanapun ini pun telah terjadi. Jadi inilah yang sudah bisa kita lihat dengan kasat mata. Dan yang ke-10, berkembangnya ajaran spiritisme. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mari kita lihat dalam Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Banyak orang pada zaman sekarang ini, baik dari kalangan politik, bisnis dan sebagainya, datang ke orang yang mempunyai kemampuan spiritisme atau roh-roh majis untuk meminta apa saja yang mereka inginkan. Kita melihat di Indonesia, mereka pergi ke pantai selatan, mereka pergi ke gunung-gunung yang mungkin mereka bisa mendapatkan permohonan yang mereka inginkan. Itulah yang sedang terjadi. Dan yang ke-11 adalah pekabaran Tuhan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberikan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita melihat begitu banyak orang-orang mulai memberikan pekabaran firman Tuhan yang disebarluaskan ke seluruh dunia, baik itu melalui Zoom, baik melalui YouTube, baik melalui semua media-media sosial yang terjadi pada zaman sekarang ini, baik di Afrika, Asia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Dan itu telah dilakukan karena Tuhan akan segera datang. Begitulah apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, kita sudah melihat 11 tanda-tanda yang sudah tercatat di Alkitab dan sudah digenapi dan akan digenapi. Dan di dalam hal ini maka akan terlihat bahwa kegenapan nubuatan ataupun apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah dan akan terjadi. Dan itulah yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Jadi dari penjelasan dan tanda-tanda tertulis dalam Alkitab dapat kita lihat bahwa kiamat itu yang sudah kita lihat tanda-tandanya dari pertama sampai ke-11 adalah bentuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita sudah melihat tanda-tanda itu, hampir semuanya digenapi. Nah, seberapa dekatkah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Dan apakah tanda-tanda lain juga akan menyertainya? Kita akan pelajari berikutnya. Kita akan pelajari seberapa dekatkah kedatangan Yesus yang kedua kali yang merupakan tanda-tanda kiamat itu. Kita akan pelajari pada waktu yang akan datang. Ingat, the time is near, waktunya sudah